Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akreditasi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Saya akan mencoba berbagi untuk mengeksplorasi standar akreditasi Puskesmas draft ya masih karena belum disahkan. Kita semua berharap standar akreditasi yang draft itu segera disahkan sehingga kita semua bisa segera untuk mengimplementasikan. Kalaupun sebetulnya memang esensi dari draft itu hampir sama dengan yang lama, yang lama itu 9 bab, yang sekarang hanya 5 bab ya. Pertama adalah bab 1 mengenai kepemimpinan manajemen puskesmas, yang kedua adalah upaya kesehatan masyarakat, yang ketiga adalah upaya kesehatan persoalan dan menunjang, yang keempat adalah PPN, program prioritas nasional, yang kelima adalah program peningkatan mutu puskesmas ya. Malam hari ini saya ingin mencoba mengeksplorasi terutama di bab 3 ya. Ini bab 3 itu ada 10 standar ya. Standar pertama adalah mengenai layanan klinis ya. Yang kedua adalah mengenai pengkajian rencana asuhan dan asuhan. Yang ketiga adalah mengenai pelayanan emergensi triase di IGD. Yang keempat adalah pelayanan anestesi lokal. Yang kelima adalah pelayanan gizi baik UKM maupun UKP ini. Yang keenam adalah pemulangan pasien. Yang ketujuh adalah rujukan, baik itu rujukan ke FKTL maupun rujukan balik. Yang kedelapan adalah pelayanan rekamedik. Yang kesembilan ada laboratorium. Yang ke-10 adalah farmasi. Kita buka dari bab 1, standar 1 ini ada 5 EP. Kemudian bab 2 1 kriteria ada 5 EP juga. Kemudian bab 3 triase ini 1 kriteria ada 2 EP. Kemudian bab 4 1 kriteria 2 EP juga. Kemudian bab 5 ini EP-nya cukup banyak. Gizi ini ada 6 EP. Kemudian ke-6 pengulangan ada 2 EP. Yang ke-7 memang di sini ada 2 kriteria ini. Ya, kriteria 1 masing-masing ada 3 EP. Kriteria juga ada 3 EP. 8 1 kriteria tapi 2 EP juga. Kemudian 9 1 kriteria ada 5 EP. Yang ke-10 1 kriteria ada 7 EP ya. Di sini EP-EP-nya saya lihat dokumen-dokumen yang diminta di bab 3 ini. Kemudian ada SOP dan lain sebagainya. Kita memulai dari, kita lihat nih, ini juga sudah saya isi semuanya. Laboratorium 8 juga sudah kita isi semua. Ini untuk rekamedik. Yang ke-7 ini juga sudah kita isi semua. Kita awali dari bab 1. Ada 5 EP di sini. Yang pertama adalah mengenai layanan klinis ini ya, guys. Layanan klinis ini memang secara tekstual tidak diminta, tetapi memang mengharuskan kita untuk membahas layanan klinis ya di puskesmas, dari mulai pendaftaran, pasien pulang, pasien dirujuk, itu ada semua di sini.
Ini SK layanan klinisnya seperti ini ya guys. Nah ini konsideran kita bahwa Puskesmas merupakan FKTP yang memiliki tugas fungsi untuk memberikan pelayanan masyarakat dan orang ya. Kemudian ini pasien, kemudian yang ketiga adalah penutupnya. Ini SK-nya seperti ini. Pelayanan klinis yang diterima oleh seseorang pasien yang dimulai dari pendaftaran sampai pasien pulang dirujuk ke Puskesmas ya. Puskesmas diberikan oleh petugas sesuai dengan kompetensi kewenangannya. Ketiga, alur pelayanan klinis Puskesmas sebagaimana terlampir pada lampiran 1 ini maksudnya. Lampiran 1, maaf. Yang kedua, dalam memberikan pelayanan klinis petugas mengacu pada pedoman dan panduan ya jelas ya. Makanya nanti di bab di bab 3.2 itu ada pengkajian rencana asuhan dan asuhan. Ini mengakomodir bab 3.2 sebetulnya diktum yang keempat ini. Yang kelima, semua bukti pelayanan klinis telah dilakukan terutama dalam dokumen rekam medis ya. Kemudian mengizinkan adanya proses pemindahan pasien dari satu ruang ke ruang lain, rujukan internal ya. Nah, itu ini petugas layanan klinis melakukan risiko yang mungkin terjadi ya. Yang klinis menjamin kesinambungan layanan, penyuluhan, nanti diminta juga ini mengenai penyuluhan ada di bab 3.2.1 EP 5 ini ada penyuluhan. Ini lampirannya ya. Putusan kepala Puskesmas. Ini layanan klinis di Puskesmas seperti ini alurnya dari pasien datang bisa unit pendaftaran kalau memang di jam kerja ya, di poli-poli itu, maaf, di ruang-ruang pemeriksaan pendaftaran masuk ke ruang pemeriksaan ya, begitu. Bisa juga dirujuk atau dari IGD bisa masuk ke Ponet, ruang nifas atau pasien rawat, ruang perawatan ini di sini bisa disanakan. Yang kedua adalah pedoman layanan klinis juga. Di bawah SK harus ada pedoman layanan klinis ini. Nah, ini kenapa kita bikin pedoman, karena memang sifatnya lebih luas, jadi harus ada pedoman ya. Pedomannya, latar belakang dan sebagainya. Kemudian ini ada dokumen lagi ya. Maaf, ini bukan ini, maaf. SOP pendaftaran dan sebagainya ini. Ada pendaftaran dan rawat inap. Kemudian kita naik ke EP berikutnya ini ya. EP 2. Nah, ini di EP 2 diminta mengenai pendaftaran ya. Ada kebijakan pendaftaran dan penerimaan ini. Sebetulnya kebijakan pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan dan penerimaan pasien rawat inap, kalau di SK tadi layanan klinis sudah tercover dengan dengan baik, ini bisa dinaungi. Tapi kadang-kadang kelemahan kita kalau memberikan SK payung itu memang kadang-kadang tidak bisa memayungi, sehingga kita ada SK ini, penerimaan dan pendaftaran dan penerimaan pasien rawat inap. Ini ada kebijakan umumnya
Ini khususnya seperti ini ya. Ini ada penerimaan pasien rawat inap ini ya. Maaf, ini saya ganti. Ini contoh-contoh seperti ini. Ini SOP pendaftaran, ada panduan pendaftaran. Ya, kita lihat ini daftar isinya, pendaftaran, ada definisi, ruang lingkup, tata laksana, dan dokumentasi. Ini bla 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 ini ya, ini tata laksananya. Ini kemudian dokumentasinya ada SOP pendaftaran manual, elektrik, elektronik, dan pendaftaran online ya. Ya, itu teknis lah ya. Kemudian di EP3 ada mengenai general consent ya. Formnya ada, kemudian SOP-nya ada ini. SOP general consent, tahapan-tahapannya itu memang ini sangat panjang ya, tahap-tahapannya. Tugas mengucapkan mengucapkan salam, tugas mengucapkan salam, tugas rawat inap menjelaskan pada pasien. Puskesmas. Nah, ini sebagainya. Ini contoh-contoh dokumennya. Kemudian kita ke EP4, itu juga information consent ya, formnya, SOP-nya juga harus ada. Dan EP5 itu adalah mengenai pendidikan kesehatan ya, ini penkes ya. SOP penyuluhan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga. Ini bisa pasien ini isinya ini ya, tugas diagnosis, kemudian memberikan penyuluhan dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh dokumen yang sedang kita buat ya. Silakan yang pengen berbagi atau berkonsultasi atau berkomunikasi, silakan bisa chat ke YouTube saya di channel Mantri Ngapak ya. Ini kemudian di sini memang ada SK pendelegasian wewenang ya. Maaf ke grid standar 1 ini sudah, kemudian standar 2 ini ya, mengenai pengkajian rencana asuhan dan asuhan. Ini EP1 segini banyaknya ya, dokumentasinya dari mulai SK penapisan, ini screening, penapisan, maaf ini panduannya, mana SK penapisan ini, bahwa penapisan screening dilakukan sejak awal dari penerimaan pasien untuk memilih pasien sesuai dengan kemungkinan penularan infeksi, kebutuhan pasien, dan kondisi kegawatan yang dipandu dengan prosedur screening. Bahwa proses pengkajian merupakan proses yang berkesinambungan dan dinamis baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin A poin B, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala UPT di Puskesmas. Nah, ini isinya begini nih. Yang ke-1, pengajian yang dimaksud meliputi itu ya, ini mengumpulkan pada saat pertama kali diterima dan sebagainya. Ini kan SK sehingga kan belum jelas ya, maka SK harus ada panduan, ini panduan screeningnya ini ya, maaf ini mestinya akan yang angka 1 ya, maaf 1 Romawi
kedua adalah ruang lingkup, ini maaf. Ruang lingkup. Yang ketiga adalah laksana, dan yang keempat adalah dokumentasi nih. Nah, langsung. Ini dokumentasinya banyak banget kan. Dari mulai form-formnya ini sampai SOP seperti ini. Nah, cukup lumayan banyak. Nih panduannya. Kemudian ini SOP-nya ya, mulai dari SOP asesmen awal, SOP asesmen fungsional, asesmen kajian awal, dan sebagainya. Saya kira itu dulu guys untuk melanjut pembahasan atau mengeksplorasi bab 3 standar 1 ini ya, dan standar 2 sebagian. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Moga-moga apa yang saya sampaikan bisa manfaat. Ini sudah saya isi semua ini ya. Ini misalkan ini EP2 nya apa ini? Belum ada, belum saya isi. Iya. EP2 tanggal 5, kriteria 1, EP1, EP2, dan lain semuanya. Demikian guys. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Silakan yang mau berkomunikasi dengan saya bisa di nomor telepon saya atau WA saya di 081225942968 ini ya. Demikian, sekali lagi moga-moga ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya siap berbagi dengan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akreditasi.